Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Mestinya ini kan KPK itu. Ya, saya sesuatu yang malu gitu, KPK jadi penonton gitu. Paling tidak ini nanti kalau perlu kita buat Pertamina bangkrut biar negara mendirikan perusahaan baru gitu. Pendapat penyidik itu memang dioplos, pendapat yang lain tidak dioplos. Tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Bang, ini nggak dioplos kan, Bang? Nggak dioplos kan? Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang itu tuh, lihat tuh, dan si Pakun yang lagi menatap mainan sampai ketiduran. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. dukungan teman-teman netizen lagi diperebutkan nih Nyo. Yes, perihal Pertamina Ya. yang katanya ada isu Pertamax oplosan, jadi Pertamix gitu ya. Pertamix, Kan kemarin rame soal Pak Ahok ya. yang speak up di beberapa channel, membuka kan beberapa kisi-kisi dan siap untuk membuka rekaman kalau misalkan dipanggil sama kejaksaan, asal sidangnya terbuka gitu Iya. ya, biar teman-teman netizen bisa tahu semuanya. Yang itu rame banget. Nah, tadi malam muncul opini, point of view atau tanggapan atau statement dari Bang Hotman Paris terkait Pak Ahok yang speak up. Oh. Nah, ini aku pun rada bingung nih ya. Udah banyak kebingungan di case ini ya. Yang pertama aku bingung kemarin yang oplosnya siapa, yang disidaknya siapa. Yeah. Itu aja aku udah bingung nih. Nah, di sini yang menanggapi statement dari Pak Ahok itu adalah Bang Hotman Paris. Nanti juga ada statement pandangan dari Kang Deddy. Ini penasaran nih kalau menurut Kang Deddy seperti apa, nanti kita play kan. Yeah. Terus ada beberapa pandangan lain dan sekarang meluncur dulu. Yes. Mungkin Santuy People udah hampir tahu semua ya statement Pak Ahok seperti apa ya, karena banyak beredar di YouTube juga di TikTok ya. Yeah. Nah, kita kasih yang dari Bang Hotman Paris nih. Di posting di IG-nya ada beberapa video yang dipost. Tapi memang coba post berurutan. Yang pertama ngepost ini 15 jam yang lalu. Ceki-ceki. Play. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Ini baru satu video ya, ada beberapa video nanti kita play ya. Yeah. Sejujurnya aku bingung kenapa yang mengkonter itu Bang Hotman ya. Aku pikir kayak ya orang-orang dari pemerintahan. Kan balik ini case pemerintahan ya. Kayak kemarin aja udah bikin bingung gitu yang disidak sel, di mana sel itu swasta. Nah, ini yang mengkonter justru apa ya? Swasta kan, di luar pemerintahan kan. Ini aku asli rada bingung. Bahkan ada komentar dari Erwin_Lung, Bang, kenapa jadi sentimen sama Ahok bukannya saling mendukung? Iya ya. Iya. Kesannya sentimen, iya sih. Iya, kan katanya siap dipanggil, siap ngebuka rekaman gitu. Yang
aku secara awam ya ngelihatnya tuh, oh bagus dong, berarti ini bisa memperjelas semuanya siapa aja yang mainnya gitu. Betul. Karena kemarin Pak Ahok bilangnya ini nggak cuman segelintir orang ini doang nih, bakal gede gitu. Cuman aku nggak ngerti respon dari Bang Hotman seperti ini, kenapa why? Iya. Coba kita cek video kedua meluncur. Just Ninyo, di video kedua nih ceki-ceki. play. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi. Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kau memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya. Nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana. Ngotot. Ayo. Dan salam untuk istrimu yang sekarang. Dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Nah ini nih aku, agak gimana ya, kenapa harus ke personal gitu ya. Tapi ya nggak tahu, Santi People mungkin bisa membaca polanya seperti apa. Karena sejujurnya Mamang bingung, kenapa harus yang mengkonter tuh harus Bang Hotman. Balik lagi satu, kenapa nggak minimal dari orang Pertaminanya gitu ya, entah siapanya gitu yang mengkonter bahwa statement tadi kayak Bang Hotman sampaikan itu. Aku bingung kenapa harus Bang Hotman yang speak up ya. Kenapa? Iya. Terus aku juga nggak tahu deh kalau misalnya nih mau mencoba netral gitu ya, ya dari omongannya Bang Hotman, apakah memang kewajibannya komisaris utama untuk kayak berklarifikasi atau meminta maaf gitu, atau ada yang harusnya di atasnya lagi gitu? Aku sejujurnya aku nggak tahu tuh. Rada bingung kan? Iya. Asli ini rada bingung sumpah. Banyak hal-hal yang benar-benar membingungkan. Karena kan tadi kan dibandingnya sama kepala sekolah kan. Kalau kepala sekolah kan memang yang tertinggi di sekolah gitu kan. Nah aku nggak tahu deh kalau di Pertamina itu. Tapi kan gini loh, sorry dipotong. Kan kemarin Pak Ahok bilangnya, gue tahu, gue sering tegor, udah catetin, tapi gue nggak punya wewenang buat mecat karena gue bukan dirut. Itu kan. Iya, berarti kepentok kan sama wewenang kan. Iya. Berarti kan kalau kayak gitu harusnya tanggung jawab untuk meminta maaf atau berklarifikasi itu ya di dirutnya itu nggak sih? Mungkin. Tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Iya. Ada lanjutan dari Bang Hotman, ceki-ceki. Play. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada dua jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses.
saya tidak tahu mana yang benar. Tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Oh, aku nangkep. Bang Hotman nggak sukanya karena cuap-cuap di media gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, beda pandangan, beda point of view pastinya ya kan. Iya, yang aku tangkep tuh kayak lu dulu memang sempat kayak tahu nih orang-orang yang menyeleweng gitulah ya. Tapi nggak bisa buat apa-apa katanya kan. Jadi waktu itu lu cuman mau menerima menikmati gajinya gitu kan. Jadi ya udah, karena lu menikmati gajinya, ya udah sekarang lu diem aja gitu, karena toh lu udah nggak di dalam situ juga gitu. Tapi kan sebenarnya itu udah dibantah ya omongannya dari statement kemarin ya. Di 2 channel tuh aku nonton di Narasi Newsroom sama Liputan 6 kan. Iya. Dia tahu cepet gue nggak bisa apa-apa. Iya. Iya nggak. Yang harusnya menanganinya pun nggak bergerak gitu. Kalau kemarin kan netizen ngebacanya tuh ini ada momen pas nih ke gap, terus lu butuh bukti, lu butuh segala macamnya, ayo gue speak up gitu kan momennya kan. Iya sebenarnya udah dijawab kan, kemarin terjawab. Cuman ya itu jadi pertanyaan, kenapa kok malah Bang Hotman kok mikirnya jadi ke situ gitu kan. Yang lebih pertanyaan aku lagi, kenapa harus Bang Hotman gitu yang menentang? Kenapa ya? Ini aku bingung, apakah Bang Hotman salah satu dari kuasa hukum yang apa gimana gitu, ya akhirnya mewakili untuk menentang gitu kan, atau kenapa? Ini menarik nih, menarik. Kita selidiki. Kita kasih next ya. Just. Nio, ada lagi lanjutan videonya, ceki. Play. Saran Hotman Paris dari Singapura kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Triliunan uang pemerintah habis untuk membayar Dewan Komisaris setiap BUMN dan juga BUMD. Ribuan perusahaan daerah dan perusahaan pusat, semuanya punya 3 komisaris. Tapi apa kerjanya? Komisaris Pertamina itu tinggi banget gajinya. Tapi apa kerjanya? Karena hampir semua komisaris BUMD atau BUMN adalah tempat untuk balas budi untuk para pensiunan atau teman. Jadi hapuskan semua jabatan komisaris, karena memang tidak diharuskan dalam undang-undang PT. Negara akan menghemat triliunan rupiah untuk dipakai membiayai makan gratis. Nggak ada guna itu semua dewan komisaris, ya nggak ada guna. Kurang apa lagi si Ahok cuap-cuap. Tapi apa yang dia lakukan selama dia jadi komisaris? Nggak ada. Sekarang baru cuap-cuap. Hapuskan semua dewan komisaris dari semua BUMN dan BUMD. Negara akan menghemat triliunan rupiah dan segera keluarkan teks amnesti. Iya, oke, mantap sarannya. Cuma kan jadi ini ya, keluar poin ya. Iya. Poinnya kan lagi ngebahas soal Pertamina yang katanya dioplos. Iya. Ya enggak, yang sudah diselidiki, ditemukan oleh pihak Kejagung. Terus disambut dengan Bapak Ahok yang speak up. Yang speak up kemarin kencang banget di beberapa channel, yang katanya ready kalau diperiksa gue bakal bantu, gue bakal buka semuanya. Iya. Kan itu apa ya?
cuap-cuapnya tuh jadi clue yang bagus buat pihak Kejagung. Iya. Dianya udah ready ya tinggal dipanggil, periksa, keluarin gitu ya. Bener enggaknya lu punya bukti dan segala macamnya gitu. Ntar tinggal infoin bener atau enggaknya gitu sama pihak Kejagung. Kayak enggak, aku aduh bingung aja sumpah. Iya, karena jatuhnya kan ngebantu Kejagung secara nggak langsung ya, Bang ya. Kejagung kan atas approval dari presiden juga, makanya bisa bertindak. Terus kayak ya ini kumaha atuh ini teh Santi people. Aduh Bang Hotman, tolonglah kita kasih next ya. Cus. Ini ada lagi lanjutannya, ceki-ceki. Play. Hai kau, jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun, apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Baik ke DPR mau kemana pun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu. Termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Aduh. Bingung, aku sumpah bingung. Iya. Kenapa harus Bang Hotman ya yang speak up ya, yang mengcounter ya. Itu aja udah garis besar itu. Nanti kalau itu kejawab baru bisa yang lain-lain. Selama itu belum kejawab ya tetap masih bingung, akan ngegantung gitu. Yang dijelaskan, yang dikeluarkan itu penjelasannya. Ya bagus. Emang kenapa harus Bang Hotman? Kenapa? Kan bukan part of Pertamina, bukan part of pemerintahan. Iya. Ya nggak tahu lah, kita mah mungkin karena kita bodoh aja gitu ya. Kita kasih next ya. Just. Nih ya, ceki-ceki. Play. Halo warga Indonesia yang mungkin punya hati, tapi sebagian tidak punya otak. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal, benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada.
Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi biru ini. Poinnya bukan itu, tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke, salam Oman Farid. Ya justru poin untuk membuktikannya adalah nanti setelah dipanggil ke Jagung, bener nggak sih? Ya nggak? Yang kemarin kan bilang gue punya banyak rekaman yang bisa membuktikan. Mungkin bukan kasus utamanya ya, tapi bisa memperkuat bahwa ini nggak cuma ini orang doang nih pemainnya nih, ada yang lainnya juga gitu. Tapi kenapa Bang Hotman fokusnya ke Ahoknya ya? Iya. Yang speak up kan banyak. Terus juga kan tadi kan Bang Hotman nanya kenapa baru sekarang, dari dulu kok nggak pernah komplain gitu. Sedangkan kan kemarin kita itu udah ada dikejawab sih. Iya, di 2020 tuh banyak banget artikel yang membahas, video-videonya yang menampilkan di Kompas juga ada, pokoknya banyak lah. Jadi itu aku udah nggak mau ngejawab karena udah kan sebenarnya ya. Tolonglah, ini aku benar-benar mumet. Kenapa Bang Hotman, kenapa? Why? Tolonglah. Kita kasih next ya. Yes. Ninyo, kita bergeser dari Bang Hotman. Aku masih bingung, mungkin Santo People nanti bisa memberi penjelasan di komen ya. Kita bergeser ke Mbak Fristian Greg Media. Di mana ini ada poin menarik nih dari 2722. Kita lihat ceki-ceki. Play. Kalau ini cara mendapatkan keuntungan hampir 1.000 triliun tadi dianggap ilegal, kan bisa dirampas. Nah, kalau dirampas paling tidak dapat separuhnya. 500 triliun kan bisa nyumbang APBN kita sudah makin besar, bukan hanya mampu membayar hutang, lama-lama tidak berhutang lagi gitu, Christine. Meskipun secara neraca tetap kita harus punya hutang karena untuk menunjukkan bahwa kita sistem anggaran kita adalah bagus itu, dan itu nggak ada masalah. Tapi setidaknya kita mengurangi hutang lah, atau setidaknya mampu membayar hutang. Ini kan Pak Prabowo ini pusing, selain dia butuh duit, tapi banyak hutang yang sudah jatuh tempo di masa pemerintahannya Pak Prabowo. Maka ya disasarlah dugaan-dugaan korupsi yang menjadikan kita berhutang banyak gitu. Dan itu seperti pernyataan Pak Presiden kemarin bahwa ketika ditanya bagaimana dengan Pertamina, semua sedang diurus itu. Artinya kan memang Pak Presiden tahu betul itu. Artinya Jaksa Agung laporan secara detail dugaan-dugaannya begini, dan ketika Jaksa Agung jalan itu, saya yakin itu direstui Presiden. Dan inilah sebenarnya penanganan korupsi itu, sepanjang pimpinan tertinggi negara kita merestui, maka kemudian bisa diproses. Dan Kejaksaan Agung itu ya itu tadi sudah out of the box gitu, bukan hanya sekedar proyek, bukan sekedar suap atau memperdagangkan pengaruh berkaitan dengan izin-izin gitu. Nah, mestinya ini kan KPK itu. Ya, saya sesuatu yang malu gitu, KPK jadi penonton gitu. Harusnya kan mereka lah yang hebat menangani korupsi, tapi tidak apa-apa karena Kejaksaan Agung itu sepanjang diberi kesempatan mereka justru lebih hebat karena mereka makanannya sehari-hari adalah korupsi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu mereka sudah hebat-hebat, dan kita percayakan penuh ya. Nanti kalau bahasanya sederhana, ini harus dikenakan pencucian uang. Nah, kalau dikenakan pencucian uang kan nanti follow the money-nya bisa. Dalam kasus Jiwasraya itu saya sebagai pelapor waktu itu jengkel karena tidak dikenakan pencucian uang. Saya gugat pra peradilan, akhirnya ditempeli pencucian uang. Nah, ini nanti kalau tidak ditempeli pencucian uang, ya saya gugat lagi. Karena jelas ini proses-prosesnya, itulah cara saya mengawal, Christine. Kalau saya memang agak rapat, tapi bermusuhan tanda kutip gitu. Ada yang nggak benar, saya gugat gitu aja. Dan pada posisi inilah nanti mudah-mudahan gitu Riza Khalid bisa juga diproses oleh Kejaksaan Agung. Kalau tidak, ya saya gugat lagi gitu. Seperti kasus Timah, RBS itu kan belum diproses, sudah saya gugat 2 kali, sudah mulai ini perusahaannya pun sekarang sudah dijadikan tersangka begitu. Nah, kalau jadikan tersangka kan siapa yang nanti pemilik sebenarnya atau pemilik keuntungan paling akhir kan ketahuan juga nanti. Nah, inilah Kejaksaan Agung itu sudah begitu jauhnya, begitu hebatnya untuk menangani korupsi sampai level pemilik sesungguhnya pencucian uang, dan memang menjadi kewajiban Pak Presiden untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi kalau Kejaksaan Agung ini sudah hebat, nanti segera disahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga nanti lebih mudah untuk mengembalikan kerugian negaranya.
Nah, bahasanya gini, kalau undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan sekarang begitu, kan seluruh hartanya keluarganya ini kan bisa diambil semua gitu. Dan itu yang menurut saya bisa juga dilacak di luar negeri. Bagaimana mereka membuat perusahaan cangkang di British Island misalnya, dugaan-dugaannya kan gitu kan bisa dilacak ke sana. Nah, dan itu paling tidak di perusahaan-perusahaan di Singapura. Padahal perusahaan Singapura dikendalikan di Indonesia atau kantornya di Indonesia gitu. Jadi ini yang sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang sepanjang ada kemauan dari penegak hukum kita untuk melacak dan membongkarnya gitu. Kita percayakan sepenuhnya Rizin pada Kejaksaan Agung. Banyak poin yang bisa ditangkap tuh. Iya. Pertama kalau diproses berhasil gol gitu kan, dari 900 sekian T gitu kan, dapat setengahnya aja udah nyayur ibaratnya rakyat ibaratnya ya. Terus juga tadi poin yang bisa ditangkap adalah Kejagung itu nggak akan bergerak ya kalau nggak dapat approval dari presiden. Jadi otomatis nih Pak Presiden tahu juga prosesnya seperti apa nih kayak gini ya. Terus juga tuh tadi tuh poin yang menarik saat minta ayo tekan deh perampasan asetnya biar sekalian aja semuanya, nggak usah setengah-setengahnya, langsung gas semuanya gitu. Iya. Itu sebenarnya tadi sempat Nyonyo tanyain juga ke Mamang ya, Mang ya. Itu kalau misalnya kalau korupsi gitu tuh emang nggak bisa ya langsung diambil semuanya gitu. Misalnya kayak ini kan 900 sekian T gitu kan, ya udah diambil dibalikin gitu. Jadi biar ya udah nggak ada kerugian gitu. Cuman kan tadi udah dijelasin juga kan, itu nggak bisa karena kepentok di perampasan aset. Jadi paling nggak tadi dikasih tahu harus disisipin pasal pencucian uang gitu, biar bisa di follow the money-nya gitu. Jadi dapat semuanya ya Mang ya. Tolonglah lanjut dikit lagi. Lanjut. Terakhir Bang, soal tadi class action yang Bang Boyamin sempat singgung di awal. Ini kan semua teriak nih, mobilnya rusak lah, selama ini merasa dibohongi, beli Pertamax kemudian dapatnya Pertalite, semua. Nah, apa yang bisa kami harapkan melalui class action ini dan bagaimana mekanismenya? Apakah bisa setidak-tidaknya mengembalikan kerugian kita semua dan dalam bentuk apa Bang? Ya, gugatan class action itu kan kerugian kelompok yang bisa mewakili seluruh korban. Nah, nanti misalnya 3 orang, misalnya ini dikabulkan, maka Pertamina harus membayar kepada semua orang yang jadi korbannya dia. Itu kewajiban itu. Dan proses-proses ini memang belum begitu populer di Indonesia, tapi di Amerika sudah populer, dan maka kita mulai nanti kan misalnya gini, gugatan saya karena tergesa-gesa belum begitu matang misalnya, atau ahlinya kurang. Tapi kan misalnya kita mendatangkan bengkel untuk ngecek mesin saya, ini keraknya kerak yang Pertalite atau Pertamax gitu. Kalau nanti ngomong ini Pertalite, ya saya harus diganti rugi. Saya beli itu misalnya sejak saya beli mobil, misalnya diganti rugi nilainya berapa gitu. Dan itu kan paling tidak selisih harga Pertalite sama Pertamax berapa gitu. Kemudian ya dibayarkan kepada saya, 2 orang teman saya begitu harus dibayarkan. Dan tidak perlu Pristin atau yang lain mengajukan gugatan baru. Otomatis Pristin tinggal menyerahkan, mendaftarkan bahwa sebagai korban. Dan Pertamina harus membayar kepada Pristin atau ya kepada siapapun di situ seluruh warga negara yang mampu membuktikan bahwa dia membelinya Pertamax gitu, Pristin. Kalau semua ikutan class action yang mau digagas sama Bang Boyamin, itu berapa duit, berapa banyak yang harus dibayarkan kerugiannya kalau kita bisa membuktikan? Yang membayar bukan Pertamina, yang bayar ya si ini yang suppliernya ini gitu. Karena kan dia yang bersekongkol. Kalau Pertamina langsung bangkrut kan gitu kan, ya diambil dari situ. Tapi sebenarnya ini hanya pembelajaran supaya tidak diulangi lagi. Dan saya pun mungkin kalau dimenangkan pun ya belum tentu ngambilnya gitu, tapi biar mereka menjadi pembelajaran bahwa kalau kalian menipu kami, ya ada konsekuensinya loh gitu. Dan paling tidak ini nanti kalau perlu kita buat Pertamina bangkrut, biar negara mendirikan perusahaan baru gitu. Otomatis kan kalau dipilotkan kan ya sudah malah hilang hutang-hutangnya dan dibuat perusahaan baru menjadi perusahaan yang tata kelolanya bagus dan kemudian melayani rakyat dengan baik gitu. Dan perusahaan-perusahaan supplier yang selama ini monopoli gitu dengan melakukan pengurangan spek, melakukan pengurangan volume gitu, maka ya juga biar dipilotkan aja untuk membayar gitu, bahwa nanti tidak mengcover seluruh rakyat Indonesia yang membayar Pertamax, paling tidak kita ingin membubarkan perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi negara juga tidak punya beban untuk mengurusi Pertamina misalnya. Jadi bubarkan aja gitu. Ngeri juga kalau sampai narasinya bubarkan saja Pertamina ya. Ini jadi momentumnya. Tapi ngeri narasinya. Iya. Tapi tadi poin yang katanya gugat, rakyat menggugat, itu sebenarnya poin utamanya bukan
fokus ke yo gantiin nih, gue udah rugi gitu. Bukan, poin utamanya adalah yang tadi aku tangkap sih buat ngasih efek bahwa ini loh macam-macam nipu rakyat bisa ngegugat nih. Dengan rakyat ngegugat terus menang, pilot bangkrut dah tuh. Nggak apa-apa lu nggak usah ngegantiin gitu. Tapi seenggaknya kalau lu macam-macam nih rakyat bisa ngegigit juga loh gitu dengan berkelompok tadi mengajukan gugatan gitu poinnya. Iya. Tadi aku mikirnya wah kalau misalnya kayak gitu agak repot juga ya, karena kan kayak harus ngetes dulu, dibuka dulu filter. Iya, makanya kayak gitu-gitu. Dibikin beberapa kelompok untuk mewakili gitu. Iya. Tapi tuh target utamanya adalah ya untuk ngasih kapok itu lu macam-macam nipu lu, bangkrut kan lu, dibubarin kan lu sama rakyat lu gara-gara rakyat menang gugatannya gitu. Iya. Tapi ngeri juga, aku nggak kebayang sampai ke dibubarin sih kayak waduh tolonglah. Ya mungkin kalau misalnya ini sudah misalnya ya Mang ya yang kasus kali ini nih misalnya sudah diperbaiki gitu kan, tapi ke depannya ada hal begini lagi, ya udah nggak akan ada kesempatan lagi gitu kan. Iya, tapi waduh ngeri sih ini. Gila kemana-mana. Iya. Banyak banget yang bersuara. Coba kita intip point of view dari Kang Deddy meluncur. Just. Nio. Iya. Jadi semalaman memang kerjaannya ngecekin point of view aja, tanggapan dari si A, dari si B. Karena kemarin kan beda-beda ya. Iya. Ada dari DPR bilang aman, dari siapa namanya Bapak Bahlil bilang aman, dari Kejagung bilang yang dicampur, dari masyarakat netizen di sosmed bilang ini begini hasilnya. Banyak-banyak, ada yang bilang aman, ada yang bilang nggak aman gitu ya. Kalau dari Kang Deddy nih diposting sama Kompas TV baru banget 1 jam yang lalu, apa nih tanggapannya? Ceki. Play. Walaupun ada 2 pendapat penyidik itu memang dioplos, pendapat yang lain tidak dioplos, tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Kita pasti hari ini ya bahagia ya jengkel. Bahagianya karena negara hari ini secara sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi dipimpin oleh Pak Jaksa Agung Jampitsus dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Dulu kalau korupsinya 1 triliun sudah gaduh seluruh Indonesia. Hari ini ada yang 371 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 1000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani, karena yang dibongkarnya itu pasti punya jaringan yang kuat dalam hidupnya, yang dia menguasai berbagai lini, menguasai jaringan hukum, menguasai jaringan politik, menguasai jaringan keamanan, karena kemampuan finansial yang sangat luar biasa. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus mendapat supporting dari kita semua. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto harus mendapat supporting. Karena apa? Karena mereka yang punya kuasa keuangan yang luar biasa, bisa saja dia membangun opini baru dengan mengkaburkan proses hukum itu sendiri. Dia bisa menggerakkan para buzzer, dia bisa menggerakkan orang-orang untuk ngomong ke sana kemari, sehingga prosesnya nanti menjadi tertutup oleh isu-isu yang lain. Untuk itu mari kita fokus bahwa pemimpin di negara ini memiliki kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Cuman bedanya pemimpin negara kita ini jarang sekali dia mengungkapkan sesuatu prestasinya secara berbusa-busa kepada publik. Gitu. Dan jarang sekali dia memamerkan seluruh prestasinya kepada masyarakat. Karena apa? Karena orangnya ikhlas. Karena orangnya kesatria. Nah, dan kita harus hati-hati. Nanti di balik itu ada orang-orang yang seolah-olah paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini, tiba-tiba muncul menjadi pahlawan yang sangat heroik. Nah, ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Untuk itu juga yang kedua, kita memang jengkel. Jengkelnya kenapa? Kita sudah berusaha untuk tidak membebani negara ini. Jangankan saya, hari ini bolehlah saya jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, ketika saya sudah jadi rakyat biasa, berhenti jadi DPR, saya suka beli Pertamax dengan asumsi bahwa saya tidak boleh mengambil haknya rakyat kecil, mengambil subsidi.
Sehingga dengan hari ini bahwa yang Pertamax itu dipalsukan, kemudian walaupun ada dua pendapat penyidik itu memang dioplos, pendapat yang lain tidak dioplos, tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Nah, apa yang harus dilakukan hari ini bukan menggiring yang lain untuk agar kita beralih pada yang lain. Yang harus dilakukan hari ini adalah kita dorong agar Pertamina segera melakukan pembenahan, segera melakukan pembersihan, dan kemudian tumbuh menjadi perusahaan milik negara yang bisa melayani masyarakat dengan baik, yang meyakinkan kepada publik bahwa Pertamina saat ini adalah Pertamina yang beda, Pertamina yang bersih, Pertamina yang melayani, Pertamina yang berkualitas, yang dalam bisnisnya untung dan rakyatnya diuntungkan. Ini yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun rumah kita sendiri, kalau rumahnya sudah ketahuan kebakaran, maka tugas kita memadamkan api di rumah itu, bukan menghanguskan rumah itu. Seburuk-buruknya rumah kita jauh lebih baik dibanding dengan rumah orang lain. Rumah kita kebakaran, kita bisa memperbaikinya kembali dan membangunnya kembali. Tetapi rumah orang lain baik, kita bisa berteduh di halaman rumahnya. Suatu saat juga kita bisa diusir ketika yang punya rumahnya ingin menutup pagarnya. Terima kasih ya semuanya. Tuh. Iya sih, poinnya bagus sih. Fokus ke permasalahannya gitu. Makanya aku tadi sempat rada gemes sama Bang Hotman kenapa sebanyak itu Viti untuk nyerang pribadi gitu. Kalaupun misalkan mau apa ya, kayak mau menekankan lu gak usah sok-sok jadi sok heroik gitu. Enggak, maksudnya menurutku ya netizen gak akan mikir wah hero-nya Pak Ahok gitu. Enggak, tetap Kejagung kan. Di Pak Ahok tugasnya membantu gitu saat dipanggil Kejagung gitu ya. Membantu ngasih bukti-bukti lah gitu ya. Kejagung juga kan atas dari apa ya, atas perintah dari kepemimpinan presiden kali ini ya gitu ya. Kan yang dilihat tuh the whole regime ya. Tapi ya udahlah, nggak ngerti di sini masalahnya. Selain ini tuh ada gesekan-gesekan politiknya juga sih. Ya itu yang bikin jadi rada rancu teh. Nggak tahu kalau Santai People gimana nih opini-opininya, pandangannya, point of view-nya ya. Tolong tolong dicoret-coret di komen ya. Nih kita lihat teman-teman netizen update-nya seperti apa nih perihal ini ya. Luncur. Ini yang pertama dari Yolan, ceki-ceki. Play. Gimana rasanya Bang? Jadi rame. Seneng gak Bang? Seneng sih. Badan saya nggak seneng ini. Badan saya kan lembur. Emang nggak lembur Bang, dapat bonus. Seberang rame juga nggak? Seberang rame juga nggak? Si biru. Kalah sih sama saya dia. Ya, sombong banget lu. Sombong banget lu ya. Kemarin aja duduk-duduk santai. Iya. Nutup sampai sedih gimana nasib saya gitu kan. Akan di PHK. Ini rezeki, namanya rezeki ya Bang. Harus disyukuri. Rame ya. Rame luar biasa loh. Ya, Abang. Oke. Ini mbaknya langsung menanyakan testimoni ke petugas SPBU-nya langsung ya. Seneng sih, tapi badan saya nggak seneng ya. Ya biasa 1-2 nyantai. Ini kok sampai ngantri kan. Tapi balik lagi aku mikirnya begini, misalkan ini diperbaiki bla 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 bla, akhirnya terjaga kualitas Pertamina. Nah yang jadi pertanyaanku buat teman-teman netizen nih, seberapa persen nanti yang bakal balik lagi? Oh iya. Iya. Karena kan sebelumnya kan mungkin gak pernah mampir karena malas nyoba gitu. Nah setelah nyoba mungkin kerasa perbedaannya. Nah berapa persen nanti yang balik lagi gitu? Iya benar-benar. Itu jadi pertanyaan. Sekarang kita kasih next aja. Just. Nio, yes. Ini POV yang pertama kali ngisi Shell. Banyak banget relate dengan teman-teman netizen yang baru pertama kali ceki-ceki. Play. Pertama kali ngisi Shell, tapi gak tau pakai yang mana. Isi full mas, isi yang bestseller.
Tolonglah, kan ada teknologi yang namanya browsing gitu. Dikata makanan kali bestseller. Bestseller kalau nggak yang recommended gitu biasanya kan. Tolonglah ya, ada teknologi nama browsing dulu. Tolonglah. Kita kasih next ya. Just. Nino, yes. Kalau ini dari Ardino Tardi dengan caption saking ramainya antrian BBM Shell, truk tangkinya juga ikut ngantri. Tolonglah ceki-ceki. Play. Ini kalau kalian belum tahu, truk tangkinya BBM Shell itu kayak gini, 2000 liter, warnanya warna kuning. Nah ini antrian depan itu warna mobil Shell, rame banget ya. Nah ini truknya guys, mau ngisi BBM di stoknya kalau ada buat kalian. Nah ini antriannya mau ke Shell hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Maret 2024, membeludak banget guys. Semalam loh. Tuh lihat tanggutan antriannya. Ini kan. Nah itu mulai dari jalan raya sampai mau ke BBM Shell-nya antri. Ini kalau kan truknya lu mau ngisi? Kan gua yang bawa suplainya ini. Woi, buka jalan. Juga. Iya, tolonglah. Saking nggak kebagiannya kali jalannya ya. Tolonglah. Mau ngeduluin juga susah kayaknya kalau posisinya kayak gitu tuh. Bener-bener Shell menang banyak. Kita kasih next ya. Yes. Ini ada laporan juga dari konten kreator TikTok Ijohan, katanya melaporkan kondisi Shell Cirebon yang ngantri juga. Waduh, ceki-ceki. Play. Shell Cirebon ngantri cok. Jadi bagus jadi. Iya. Oh, ngantri mantap. Gila sampai gitu loh antriannya. Iya, ini promosinya organik sih. Ya, karena kekecewaan terus mungkin beberapa netizen yang biasa make produk yang lain gitu kan speak up juga ngasih tahu, akhirnya teman-teman netizen yang coba ngikutin, terus dikontenin gitu kan, terus FYP ya udah gitu aja terus. Balik lagi yang pertanyaanku seperti yang tadi, setelah nanti diperbaiki apakah akan sama jumlahnya yang balik gitu? Itu dia pertanyaannya. Soalnya pasti masih ada yang tetap nyantol di Shell juga ya, Bang. Iya, yang akhirnya ternyata gue cocokan di sini gitu. Tolonglah. Kita kasih next ya. Just. Nino, nextnya kayak gini, ini masih jadi tim Pertamina ya. Ada captionnya di tengah isu Pertamax dioplos Pertalite, ternyata masih ada orang yang ngantri ngisi Pertamax, respect katanya. Kita lihat videonya ceki-ceki. Play. Oh ya, videonya menunjukkan momen yang bahwa ini masih ada kok yang masih ngisi gitu kan, yang masih mempercayai Pertamina gitu, which is okay gitu kan, itu pilihan ya. Betul. Tapi kita mau fokus ke komennya. Nih komennya ada dari Warazis yang sama juga. Ya gue juga masih si Pertamax Pertamina karena yang dioplos itu nggak disebar di daerah Jawa katanya tuh. Ini dari AYP8 nih, yang dioplos itu sampai tahun 2023. Sepertinya tahun 2024 sampai sekarang aman sepertinya ya. Tapi ya gimana, ya udahlah katanya ya. Aku pakai Pertamax karena nggak ada pilihan lain aja. Shell nggak ada di Pangkalan Kalteng. Nah ini yang menurutku oke nih ya. Nah minimal bikin efek penurunan konsumen dulu lah, bukan soal FOMO atau tidak, sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kecurangan pejabat Pertamina. Masa dicurangi nggak melakukan perlawanan sedikit pun? Aku setuju karena kondisinya kan ibaratnya ya sekarang tuh ya udah deh nunggu aja, sambil diberesin sama Kejagung gitu ya, sambil nunggu daripada sebelum pasti ya udah cari yang lebih pasti dulu gitu. Nanti begitu udah pasti nih, udah di infoin sama Kejagung dan pemerintah gitu bahwa ini udah bener, udah lurus gitu, ya udah balik lagi ke pilihan mau milih yang mana, sesuaiin aja. Jadi teman-teman netizen yang sekarang beralih tuh bukannya cuman sekedar FOMO gitu, kayak nanti dia nunggu pasti dulu, masih belum yakin gue nih gitu. Kita kasih next ya. Nino, lastnya dari Timur Boy, ada apa nih, ceki-ceki? Play. Mau ke toilet. Wow, sekarang mau ke toilet susah nih bang. Aduh. Bang, ini nggak dioplos kan bang? Nggak dioplos kan? Tapi yang lucu dari komenan netizen ini Bang Saat nih ya, loh kok ada yang bersihin kaca juga?
Terus ada komenan juga dari VY nih, jujur pakai oke sama Shell, iritan Shell, harga cuma beda 2 ribuan, tapi ke mesin halus, mulus, tarikannya enteng. Iya. Jadi banyak testimoni baru juga jadi dari teman-teman netizen yang baru pertama kali coba gitu. Cuman balik lagi nanti kalau udah beres gitu ya, balik lagi terserah teman-teman netizen aja mau pakai yang mana, senyamannya aja gitu. Misalnya mau di SPBU A nih karena nggak ngantri, oke silakan. Mau coba di SPBU B gitu karena menurut dia lebih enak, silakan, bebas. Tapi untuk sekarang mungkin yang aku lihat teman-teman netizen pada berbondong-bondong beralih karena ya itu sekaligus memberikan efek penurunan konsumen gitu atas kewadidawan yang terjadi dari rentan tahun sekian sampai sekian itu. Toh kan juga bukan yang nggak boleh ya, lu orang nggak boleh ngisi di Pertamina lagi gitu kan, nggak kayak gitu, nggak ada paksaan juga kan sebenarnya. Iya, karena tadi aku ngeliat beberapa konten di TikTok tuh menganggap bahwa teman-teman netizen atau konsumen yang pindah itu, wah lu nggak nasionalis, lu pindah ke apa namanya, ke brand asing dan segala macamnya. Iya, ntar dulu beresin dulu yang sononya gitu. Tolonglah, belum apa-apa udah nasionalis, tolonglah. Iya, biar berbenah dulu ya Mang ya. Tolonglah. Mungkin segitu dulu aja kali ya. Semoga tadi video-video dari netizennya bisa merilekskan kepala para santai people yang bingung karena tadi kenapa Bang Hotman yang ngegas gitu ya. Ya mungkin segitu dulu aja lah ya. Nanti kalau ada update kita update lagi. Sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa, kita meluncur ke Say thanks to Super Thanks. Luncur. Just Yes. Super Thanks yang selalu bikin Pakun bangun. Kali ini ada 3. Yang pertama buka dari Dea. Kerang di SG juga ada meonya. Kok bisa gitu ya? Pernah lihat sekali ada petugas yang mau kasih makan si meo karena udah jam makan siang. Iya ya, nggak ngerti aku juga. Rata-rata tiap kerang pasti ada meonya. Iya. Nextnya dari Enzo Sander. Lucu-lucu ya punya anggota. Apalah dayaku yang kalau ngisi ngoplos Pertalite sama Pertamax ternyata udah dioplos duluan. Ternyata selama ini yang beli Pertalite. Wah berarti Enzo nih ngoplosnya lagi tingkatnya ya. Udah beli ya oplos, dioplos lagi, tolonglah. Lasa dari Saninata, untung dari awal aku selalu isi sel walau lebih mahal dikit tapi dapat poin yang bisa ditukar. Ya itu ada poin ya. Kaca mobil juga dibersihin juga, jadi urusan pertama saya tidak terpengaruh. Iya, kita juga kebetulan tidak terpengaruh karena kita pelanggan sel sama BP lebih tepatnya ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang, si Pakun yang bangun-bangun celegeng, juga Abu yang lagi bobo, 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.